Halo, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Apa kabar? Kiranya kasih, karunia, dan Roh Kudus Tuhan selalu menyertai kita. Baik, sebelum kita dengar-dengaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa kepada Tuhan. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, datanglah dan masuklah ke dalam hati kami. Berbicaralah seluas-luasnya dalam roh kami, agar kami boleh berhikmat dan semakin bijaksana dalam berjalan, terlebih di hari baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terlebih lagi dalam waktu kami menghadapi masalah-masalah persoalan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Isabel masa kini. Landasan firman Tuhan diambil dari Kolose 3 ayat 5 yang mengatakan, karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Kita buka lagi dari 1 Petrus 3 ayat 4, yang mengatakan, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tentunya kita mengenal Isabel ya. Di dalam tokoh Alkitab dikatakan wanita yang paling jahat yang diceritakan dalam Alkitab. Mungkin kita bisa menggeleng-gelengkan kepala ketika membaca sepak terjang wanita ini. Kenapa? Karena dia menentang Allah Israel dan menyembah berhala dia. Dan juga dia tidak segan-segan untuk membunuh nabi-nabi Allah. 1 Raja-Raja 18 ayat 4. Untuk memenuhi keinginan suaminya mendapatkan kebun anggur Nabot. Ia juga rela membunuh Nabot sang pemiliknya, walaupun Nabot tidak mau menjualnya. Isabel, wanita jahat ini, mati tragis di mana anjing makan mayatnya di luar tombok Israel. Namun Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, rohnya Isabel ini atau sifat-sifat Isabel yang dulu itu masih bekerja sampai saat ini di dalam diri orang-orang percaya, bahkan khususnya wanita Kristen. Sifat-sifat Isabel bisa hadir dalam bentuk sifat yang selalu mendominasi dalam keluarga, tidak mau tunduk pada suami, ingin menguasai, kejam, dan tidak berperasaan. Tidak sedikit wanita-wanita Kristen yang hatinya tidak merasa bersalah ketika menguasai suaminya dan menjadi pembuat keputusan yang dominan di dalam rumah tangga. Ia merasa nyaman-nyaman saja ketika berhasil memisahkan suaminya dengan orang tuanya sendiri atau memisahkan suaminya dengan saudara-saudaranya. Karena ia merasa bahwa dialah yang paling berhak atas suaminya. Jika suaminya protes, ia akan mengancam, "Hei, kamu mau pilih saya atau mau pilih keluarga kamu?" Sang suami tidak berdaya, terpaksa mengalah dan tunduk pada keinginan istrinya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, wanita yang memiliki sifat-sifat Isabel tidak kenal belas kasihan, tidak peduli apakah tindakannya itu benar atau salah. Yang penting ia merasa nyaman dan menang dan bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Ia bisa berlaku semena-mena terhadap orang lain, selalu mengancam dan merasa berhak melakukan apa saja yang ia inginkan. Sifat-sifat Isabel ada pada wanita itu. Jika kita merasa masih menyimpan sifat-sifat Isabel saat ini,
biarlah kita meminta agar Tuhan memberikan kepada kita roh yang baru. Roh yang dirubahkan oleh Roh Kudus. Roh Tuhan yang memberikan kita roh yang baru. Roh yang tunduk, roh yang penuh belas kasihan, roh yang penuh dengan pengampunan dan kelembutan. Perbanyaklah bersekutu dengan Tuhan, berhubunganlah intim dengan Dia Sang Khalik itu. Pelajarilah firman-Nya dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Karena dengan cara itu kita memberi makan roh kita. Dengan cara kita itu kita akan memberikan porsi yang lebih banyak untuk roh kita. Dan roh kita akan semakin kuat. Dan roh Isabel itu akan semakin dikecilkan. Atau kekuatan daging itu akan semakin dikecilkan. Mengapa kita lebih sering kita dikuasai oleh sifat-sifat yang tidak baik? Karena lebih banyak porsi yang kita berikan untuk kedagingan kita daripada roh kita. Kita lebih suka menuruti ego, mengkonsumsi hal-hal yang memenuhi keinginan daging kita, ambisi dan kepentingan diri sendiri. Jangan biarkan diri kita dikuasai atau dikendalikan oleh sifat-sifat yang tidak baik, yang akhirnya membawa kehidupan kita kepada kehancuran. Gantikanlah sifat-sifat kita yang tidak baik dengan sifat-sifat yang baik. 1 Petrus 3 ayat 4 mengatakan, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram yang sangat berharga di mata Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, baharui rohku ya Bapa, agar aku memiliki roh yang lemah lembut, ya roh yang tunduk dan penuh belas kasihan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku mohon. Amin. Tunduklah kepada pemimpin dan keinginan roh, maka keinginan daging akan mati. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. 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 Amin.